Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyya wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiap orang dalam kehidupan ini mempunyai fungsi kepemimpinan dan pemimpin di lingkungan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa ahayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu mengabdi. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mempertegas lagi bahwa semua manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya. Mengingat besarnya tanggung jawab menjadi pemimpin, maka pada kesempatan ini kami sampaikan tema kriteria pemimpin yang ideal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kriteria pemimpin yang ideal itu yang pertama adalah rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu atau rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena dengan sikap tawadhu akan terhindar dari sikap congkak, sombong dan angkuh serta meremehkan orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa pada hakikatnya kedudukan pemimpin itu tidak berbeda daripada rakyat biasa. Bukan karena ia adalah orang istimewa, tetapi hanya sekedar orang yang didahulukan selangkah, yang mendapat kepercayaan dan sokongan orang banyak. Di atas pundaknya terpikul satu tanggung jawab yang besar dan berat, baik terhadap umat dan masyarakat pada umumnya, lebih-lebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria yang kedua, seorang yang pemimpin ideal adalah terbuka menerima koreksi. Setiap pemimpin memerlukan dukungan dan partisipasi rakyat banyak. Bagaimanapun kemampuannya, ia tak akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa partisipasi orang banyak. Sebab jika orang banyak bersikap apatis, tidak mau tahu dan masa bodoh terhadap segala anjuran dan tindakannya, maka hal yang demikian merupakan tantangan yang berat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus terbuka menerima kritik, tentu saja kritik yang sehat, membangun dan konstruktif. Jangan hendaknya orang yang berani melontarkan kritik itu dianggap sebagai lawan yang harus dibungkam. Justru sebaliknya,
Orang yang berani mengkritik, menunjukkan kesalahan dan kekurangan pemimpin, itulah sebenarnya yang disebut partisipasi sejati. Kemudian kriteria yang ketiga adalah seorang pemimpin harusnya amanah dan jujur. Sikap amanah yaitu dapat dipercaya dan memelihara kepercayaan orang banyak rakyat adalah salah satu sifat pemimpin Islam yang sangat penting. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk memelihara amanah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumul bingadl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah rahimakumullah, pernah suatu hari penduduk pegunungan datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ajaran Islam yang paling enteng dan apa yang paling berat?" Nabi menjawab, ajaran Islam yang paling mudah adalah mengucapkan kalimat syahadat dan yang paling berat adalah memelihara amanah. Tidak diterima pengakuan keagamaan orang yang tidak ada amanah. Juga tidak diterima sholat dan zakatnya. Hadis riwayat Al-Basar. Pada garis besarnya, ruang lingkup pemeliharaan amanah itu terbagi 3. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah, yang kedua amanah terhadap sesama makhluk, dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Penyelewengan terhadap suatu amanah bukan saja merugikan orang terkena penyelewengan tersebut, tetapi juga mempunyai akibat mata rantai yang buruk di dalam masyarakat. Selain itu, pengertian amanah ini termasuk juga menyerahkan sesuatu urusan atau tanggung jawab kepada orang yang memenuhi syarat-syarat. Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka akan timbul kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud menyiakan amanah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kriteria pemimpin yang keempat yang ideal adalah berlaku adil. Saudaraku sekalian yang terhormat, yang dimaksud adil adalah menimbang dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang sama dan serupa, tidak pincang, tidak berat sebelah, dan tidak pilih kasih. Dan lawan dari adil adalah zalim. Islam meletakkan soal penegakan keadilan dan menjauhi kedzaliman itu sebagai suatu sikap hidup yang esensial. Dan dalam Al-Quran secara umum Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat ihsan seperti firman-Nya, Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kamu menegakkan keadilan dan berbuat yang baik atau ihsan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah agar di negara yang kita cintai ini dibangkitkan seorang pemimpin yang mampu membawa perbaikan ke arah yang lebih baik dan ridhonya, yakni seorang pemimpin yang mempunyai sikap rendah hati atau tawadhu, terbuka menerima koreksi atau kritik, amanah dan jujur, berlaku adil, konsisten dalam perjuangan, dipatuhi dan demokratis, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua rakyat Indonesia dibukakan hatinya sehingga kita dapat membedakan mana pemimpin yang betul-betul cinta pada bangsa dan negara serta memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mana pemimpin yang haus kekuasaan dengan jargon-jargon membuat perubahan dan membela rakyat kecil padahal ia hanya ingin meraihkan kesusahan pribadinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'il qurba wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.